Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mungkin beberapa di antara Anda pernah melihat atau mendengar bahwa salah seorang pegiat ilmu dan pegiat naskah yang namanya Rumail Abbas pernah menyampaikan di YouTube-nya tentang bagaimana dia mengatakan bahwa kenapa kita harus mau dibohongi oleh Adi Hidayat. Nah, ya sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Rumail Abbas itu tidak serta-merta sebenarnya ke Pak Adi Hidayat, karena sungguhnya Pak Adi Hidayat selalu punya referensi untuk menyampaikan itu. Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah satu, tentang Pattimura. Yang disampaikan bahwa Pattimura itu namanya Ahmad Lusi. Thomas Matulesi aslinya adalah Ahmad Lusi dan dia beragama Islam, dan itu ada di buku Api Sejarah. Jadi Pak Adi Hidayat sendiri dia mereferensi atau menjadikan rujukan Api Sejarah sebagai bagian dari yang disampaikan kepada jamaahnya. Perkara kemudian ada kajian ulang, itu adalah perkara lain, tapi bahwa Pak Adi Hidayat tidak ngawur dan menjadikan Pak Mansur Suryanegara, Profesor Mansur Suryanegara sebagai rujukan itu juga adalah asal, karena memang Profesor Mansur adalah orang yang sangat kompeten di bidang sejarah, walaupun kemudian oleh Pak Rumail Abbas disebut ada cocokologi di sana. Nah, ini saya menghormati Pak Rumail Abbas ketika bicara tentang sejarah yang lain, tapi untuk masalah ini saya lebih menyandingkan atau menyandarkan otoritas keilmuan pada Pak Profesor Mansur. Pembuktian memang perlu dilakukan setelahnya. Nah, buku ini sebenarnya mengungkap banyak hal yang belum diungkapkan secara umum. Di antaranya tadi tentang Thomas Matulesi atau Ahmad Lusi. Kemudian tentang Sisingamangaraja. Sisingamangaraja ini adalah kita paham sama-sama bahwa adalah Raja Batak. Sisingamangaraja ke-12 itu ditemukan data di sini oleh Profesor Mansur Suryanegara bahwa dia beragama Islam karena memang ada stempelnya pakai tulisan Arab dan memakai tahun hijrah Nabi atau pakai tahun hijrah. Simbolnya pun pakai simbol bulan, walaupun bukan bulan sabit tapi bulan bunder. Tapi itu ke arah itu menunjukkan sesuatu yang berkecenderungan ke Islam, walaupun kemudian masyarakat dan turunan-turunannya lebih digarap oleh non-mention atau menjadi Nasrani. Tapi ini bukan omong kosong ketika Pak Mansur menyampaikan itu, karena ada data-data sejarah. Sebagaimana juga bukan omong kosong kalau ada dana kas masjid yang dipakai di rumah sakit Zending itu yang oleh Akib Suminto, karena ahli sejarah juga. Nah, sejarah yang lain yang diungkap di sini dan jarang sekali diungkap oleh buku-buku sejarah umumnya adalah tentang resolusi jihad. Resolusi jihad itu sebelum ditulis Pak Mansur Suryanegara itu belum begitu semarak. Kemudian ditulis sekitar tahun 90-an itu dalam buku Menemukan Sejarah dan dikembangkan di Habis Sejarah itu kemana-mana menyampaikan ke masjid-masjid, ke tempat-tempat pesantren-pesantren, disampaikan bahwa peristiwa 10 November itu kenapa pakai Allahu Akbar, bukan sekedar merdeka tapi Allahu Akbar merdeka, itu karena memang satu, ada fatwa resolusi jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari yang kemudian dikuatkan oleh NU dan dikuatkan oleh umat Islam. Dalam hal ini adalah perwakilan umat Islam se-Indonesia yang juga sama-sama atau sebutannya Kongres Umat Islam juga mensahkan adanya resolusi jihad yang awalnya memang Mbah Hasyim Asy'ari. Itu di buku sejarah jarang diungkapkan, tapi di sini ada. Yang lain adalah mosi integral Muhammad Nasir. Jarang sekali diungkapkan bahwa
dari NKRI menuju RIS menuju ke NKRI lagi itu atas usaha siapa dan dan bagaimana perjuangan itu. Salah satunya adalah setelah RIS itu Mas Umi tidak setuju, kemudian disampaikan bukan hanya Mas Umi, mayoritas tidak setuju. Kemudian Muhammad Nasir sebagai tokoh Mas Umi keliling melakukan lobby-lobby kepada politisi-politisi yang lain dari partai-partai lain termasuk ke Bung Karno menyampaikan bahwa sebaiknya kita kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia karena Republik Indonesia Serikat itu akan ya terpecah-pecah, tidak menyatu dan akan sulit dikoordinasikan untuk dikembangkan dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Ternyata Pak Karno kemudian setuju dengan mosi integral Nasir itu. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950 dinyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat tidak berlaku lagi dan kita kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saat itu Presiden Soekarno mengangkat Pak Nasir sebagai inisiator mosi integral, itu sebagai Perdana Menteri pertama pada masa NKRI pasca RIS atau NKRI pada masa demokrasi tahun 50 itu. Nah, itu nanti akan berlangsung demokrasi NKRI tahun 50 sampai tahun 59. Nanti akan dinamika politik itu berjalan sedemikian rupa. Di antara tahun 50 sampai tahun 59 itu ada yang namanya pemilu tahun 55. Ada dekret presiden dan lain-lain. Nah, yang saya maksud di sini yang belum banyak dikembangkan adalah tentang Patimura yang menurut Pak Mansur beragama Islam, kemudian Sisingamangaraja yang menurut Pak Mansur beragama Islam, kemudian resolusi jihad yang kita sudah tidak ada lagi pertentangan tentang itu, bahwa resolusi jihad memang sangat penting, dan kemudian mosi integral yang juga tidak ada pertentangan tapi tidak banyak dipublikasikan. Jadi itu banyak sekali teman-teman tentang temuan-temuan sejarah yang perlu kita bahas ulang, kita baca ulang, kita rekonstruksi ulang tentang bagaimana pembangunan negara dan bangsa Indonesia ini tanpa harus melakukan konflik-konflik yang tidak penting. Saya rasa itu. Nah, kita lanjutkan pada saat yang akan datang.